5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Nah adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Citra ya. Kita akan belajar bersama-sama lagi di tema 5, pengalamanku, tapi sudah masuk di subtema 2, yaitu pengalaman di sekolah pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Nah, di sini Benny bersama-sama teman-temannya ya, itu membersihkan lingkungan sekolah. Apa yang dilakukan teman-temannya? Nah, teman-temannya juga ikut membersihkan sekolah. Pernahkah adik-adik melakukannya di sekolah kalian? Pasti pernah ya adik-adik, walaupun sementara ini kalian harus belajar di rumah. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah menghias vas bunga dengan biji-bijian adik-adik. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa biji-bijian yang bisa kita gunakan untuk menghias vas bunga. Di sini ada biji kuaci, kedelai ya, lalu ada kacang. Ini kacang merah, kacang hijau ya, kedelai hitam, lalu ada jagung, ada kuaci, lalu ada polong ya adik-adik ya, di sini kacang polong dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk menghias vas bunga. Lalu kita di sini akan bersama-sama menuliskan bahan untuk menghias vas bunga. Di sini Kak Citra sudah tunjukkan gambar vas bunga yang sudah dihias dengan biji-bijian. Kira-kira alat dan bahannya itu apa saja ya? Alat dan bahan yang pertama adalah vas bunganya adik-adik ya. Kalian bisa mencari vas bunganya atau gerabahnya adik-adik. Jadi dibuat dari tanah liat nih vas bunganya. Berikutnya yang perlu kita siapkan adalah pensil. Nah, pensil ini gunanya untuk membuat pola atau gambar pada vas bunganya supaya kita bisa teratur meletakkan biji-bijiannya. Yang ketiga, kita membutuhkan lem adik-adik. Nah, lemnya harus yang kuat adik-adik. Di sini kalian bisa menggunakan lem fox atau lem uhu ya supaya kuat. Yang keempat, kita memerlukan kuas lem ya untuk memberikan mengoleskan lem di vas bunganya. Lalu kita juga butuh biji-bijian ya, kalian siapkan biji-bijian kacang hijau, jagung, lalu kuaci, kacang merah, beras pun juga bisa loh adik-adik. Lalu yang kita perlukan adalah penghapus. Nah, penghapus ini untuk menghapus mungkin ada pola yang salah. Itu tadi alat dan bahan yang kita perlukan untuk menghias vas bunga dengan biji-bijian. Nah adik-adik, kamu sudah mengetahui nih bahan untuk menghias vas bunga. Sediakan bahan tersebut, juga sediakan lem dan sarung tangan. Kalian bisa memilih pola hiasan seperti gambar berikut ini. Jadi adik-adik bisa mempraktekannya di rumah kalian masing-masing. Adik-adik, dari vas bunga ini kita mau belajar ciri-ciri hiasan vas bunga yang sudah dihias dengan biji-bijian. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, menggunakan biji-bijian untuk menghiasnya. Lalu hiasan vas bunga itu mengikuti pola pada vasnya atau pola yang kita gambar. Hiasan ditempel menggunakan lem. Jadi itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, jenis biji-bijian yang digunakan itu harus bervariasi atau bermacam-macam.
Yang kelima, daya tarik vas bunga itu muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Jadi adik-adik sudah tahu ya ciri-ciri hiasan vas bunga yang kita hias dengan biji-bijian. Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini ada percakapan Benny dan teman-temannya adik-adik. Yuk kita simak bersama. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Tanya Benny. Itu ada Benny, ada di depan Udin, jawab Dayu. Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya. Benny meminta tolong kepada Udin. Lalu Udin menjawab, baiklah Benny. Terima kasih Udin. Nah adik-adik di sini Benny meminta tolong awalnya kepada Dayu ya. Dia bertanya kepada Dayu apakah mempunyai lem. Lalu Dayu menjawab bahwa lemnya ada di depan Udin. Benny meminta tolong kepada Udin untuk mengambilkan lem dan biji-bijian. Nah, di sini Udin mau mengambilkannya. Jadi Udin ini memberi pertolongan kepada Benny. Karena Benny sudah mendapatkan pertolongan, Benny mengucapkan terima kasih kepada Udin. Jadi adik-adik, kalau kalian membutuhkan pertolongan orang lain, kalian bisa meminta tolong. Nah, kalau orang lain itu sudah memberikan pertolongan, jangan lupa kalian ucapkan terima kasih. Adik-adik, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, Benny dan teman-temannya sedang menghias vas bunga dengan biji-bijian. Siapa yang berniat membantu Benny? Yang berniat membantu Benny tadi adalah Dayu dan Udin. Apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu adik-adik? Nah, yang ditanyakan Benny kepada Dayu adalah Benny menanyakan letak lem kepada Dayu atau lemnya ada atau tidak. Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Benny? Nah, tadi sudah meminta tolong kepada Dayu dan kepada Udin. Nah, kalimatnya Benny ini mengucapkan kalimat minta tolong. Apa arti perkataan Dayu terhadap Udin? Terhadap Benny adik-adik. Nah, di sini Dayu tadi kan menyebutkan bahwa lemnya di depan Udin. Dayu menyampaikan bahwa lemnya itu ada di depannya Udin. Adik-adik, kelompok Benny ini saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan dengan mengukur panjang benda. Nah, adik-adik, coba kalian mengukur panjang benda. Yang pertama, ukur meja kalian ya, panjang meja kalian. Lalu ukur pulpen atau pensil kalian. Dan yang ketiga, kalian ukur panjang dari ikat pinggang kalian. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Adik-adik, bagaimana sih cara mengukur panjang benda? Nah, di sini Kak Citra akan memberi contoh cara mengukur panjang benda ini menggunakan penggaris. Jadi, awalnya kita letakkan ujung benda itu di angka 0 dari alat ukur kita. Nah, lalu kita ukur saja panjangnya dan ujung satunya itu sampai di angka berapa. Contohnya panjang ballpoint ini dari 0 sampai ke angka di ujung sini 14. Jadi panjang pulpen ini atau ballpoint ini adalah 14 cm. Contoh lainnya adalah kita mengukur ikan ya adik-adik dengan penggaris panjang ikan ya. Nah, ujung di sini kita letakkan lurus dengan angka 0. Lalu ujung ekornya itu di angka berapa? Nah, kita lihat ke sini ke bawah itu di angka 20. Jadi panjang ikan ini adalah 20 cm. Jadi kalian ukur ya panjang meja, ballpoint dan panjang ikat pinggang kalian.
Adik-adik, tentu kalian masih ingat bahwa satuan panjang yang akan kita pelajari adalah meter dan sentimeter. Nah, 1 meter itu ada 100 sentimeter. Jadi kalau kalian membeli tali dengan ukuran 1 meter dan tali dengan ukuran 100 sentimeter, itu pasti panjangnya sama. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Contoh nih adik-adik, Kak Citra punya 3 meter kain misalnya. Itu kalau diubah dalam sentimeter ada berapa sentimeter sih? Nah, 1 meter tadi ada 100 sentimeter. Nah, kalau 3 meter ada berapa sentimeter? Mencarinya itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan mengalikannya. Jadi kita kalikan 3 meter ini dikali 100 cm. Jadi 3 dikali 100 itu sama dengan 300 cm. Caranya bagaimana adik-adik? 3 dikali 1 3. Lalu kita tambahkan 02-nya jadi 300 cm. Atau dengan cara penjumlahan adik-adik. Caranya bagaimana? Nah, kita tuliskan, karena di sini 3 meter, kita tuliskan 100-nya itu 3 kali. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Dua cara ini hasilnya sama. Tergantung adik-adik semuanya lebih mudah perkalian atau dengan penjumlahan. Contoh yang lain nih adik-adik, ya masih ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 4 meter ada berapa sentimeter? Nah, cara yang pertama kita kalikan ya adik-adik. 4 dikali 100 cm. 4 dikali 1 4. Lalu kita menyimpan nolnya ini 2. Jadi jawabnya 400 cm. 4 dikali 100 itu 400. Kalau dengan penjumlahan berarti angka 100-nya ini kita tuliskan berapa banyak adik-adik? Karena di sini 4 meter ya kita tuliskan 4 kali. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. 100 ditambah 100 200 ditambah 100 300 ditambah 100 400 cm. Jadi 4 meter itu sama dengan 400 cm. Sekarang jika kebalikannya adik-adik. Nah, 100 cm itu kalau dibalik itu sama dengan 1 meter. Lalu di sini Kak Citra punya soal. Bagaimana kalau 300 cm itu diubah menjadi meter? Caranya bagaimana? Ini kan kebalikannya Kak Citra. Tadi dikali ya dan ditambahkan. Nah, ini caranya dengan dibagi. Nah, 300 ini dibagi 100. Aduh susah Kak Citra, pembagian angkanya banyak. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui, di sini sama-sama punya angka 0. Kita coret saja angka 0-nya. Kita hilangkan adik-adik. Jadi kalau di sini kita coret 1, di sini juga kita coret 1 angka 0-nya. Di sini dicoret lagi, di sini dicoret lagi. Sudah sama-sama tidak punya angka 0. Ketemu pembagian yang baru yaitu 3 dibagi 1. Angka berapapun jika dibagi 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi 3 dibagi 1 itu sama dengan 3, yaitu 3 meter ya adik-adik di sini jawabannya. Contoh lagi adik-adik ya. Masih sama, 400 cm ada berapa meter? Caranya 400 dibagi 100. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja supaya lebih mudah dan angkanya lebih kecil adik-adik. 4 dibagi 1. Berapa 4 dibagi 1? Ya, 4 dibagi 1 adalah 4. Berarti 400 cm itu sama dengan 4 meter. Nah adik-adik, misalnya nih Kak Citra sudah mengukur meja Kak Citra. Panjangnya itu 200 cm. Lalu Kak Citra ingin mengubahnya menjadi meter. Ya berarti dari cm ke meter itu perlu kita bagi ya. 200 dibagi 100. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti panjang dari meja ini sama dengan itu 200 cm atau 2 meter.
Contoh yang lain misalnya ikat pinggang. Ikat pinggang Kak Citra panjangnya misalnya 100 cm. Itu ada berapa meter? Ya kita ubah saja adik-adik. Ya dengan cara dibagi. 100 dibagi 100. Karena 1 meter tadi ada 100 cm. Berarti kita coret angka nolnya adik-adik. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.